Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dali Saputra. Saya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung semester 5. Di sini saya akan menjelaskan jurnal saya yang berjudul tentang pengaruh kualitas pelayanan produk dan promosi terhadap keputusan pembelian produk sari roti di Kecamatan Karyapenggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Baiklah, dari judul di atas saya mengambil 3 variabel. Variabel yang pertama yaitu tentang kualitas pelayanan, kemudian yang kedua tentang kualitas produk, kemudian yang terakhir yaitu tentang kualitas promosi atau promosi. Baiklah, selanjutnya yaitu gap. Kemudian yang pertama yaitu gap yang pertama yaitu tentang pelayanan terbaik tentu harus memahami kebutuhan dan keluhan para pelanggan, sehingga pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan tepat sasaran. Selain itu, kepuasan pelanggan ikut menjadi bagian penting untuk menjaga loyalitas pelanggan perusahaan. Siregar dan Dalimunde 2018, Edwin et al 2019, Sari et al 2019, Lubis dan Hasni 2009. Kemudian gap yang kedua yaitu menurut Saputra et al 2017 mengatakan bahwa kualitas produk memiliki peran penting terhadap keputusan pembelian yang dilakukan konsumen, sebab kualitas produk yang baik akan membawa dampak yang baik untuk perusahaan. Kemudian gap yang ketiga yaitu menurut Kotler dan Keller 2012, promosi merupakan sebuah aktivitas komunikasi yang bertujuan untuk memperlancar arus produk, servis atau ide tertentu pada sebuah aliran distribusi. Hal ini merupakan sebuah usaha untuk membujuk calon konsumen untuk menerima atau membeli, merekomendasikan atau menggunakan produk yang sedang kita promosikan. Jadi secara singkat bisa dikatakan bahwa promosi suatu usaha untuk mempengaruhi sikap atau perilaku yang menerima untuk membujuk mereka agar menerima konsep yang ditawarkan. Upaya yang dilakukan dalam memasarkan suatu produk dengan melakukan promosi yaitu meliputi advertising, kemudian sales promotion, personal selling, public relation, direct marketing. Terus supaya calon konsumen lebih memahami produk yang kita tawarkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama yaitu tentang kualitas produk. Jadi menurut Kotler dan Armstrong 2010-27 mengemukakan bahwa kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi kehandalan, daya tahan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan produk serta atribut bernilai lainnya. Jadi setiap perusahaan yang menginginkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dan keinginan pelanggan. Jadi maka akan berusaha membuat produk yang berkualitas yang ditampilkan baik melalui ciri-ciri luar atau desain, kemudian produk maupun inti atau core. Jadi produk maupun inti core produk itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu promosi. Jadi menurut Kotler 2281, Kotler menyatakan aktivitas promosi merupakan usaha pemasaran yang memberikan berbagai upaya intensif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Jadi seluruh kegiatan promosi bertujuan untuk mempengaruhi perilaku pembelian
tetapi juga tujuan promosi yang utama adalah memberitahukan ataupun membujuk dan mengingatkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kualitas pelayanan. Jadi menurut Tijiptono 2009 menyatakan bahwa service quality merupakan tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Jadi Tijiptono dan Chandra 2009 ini menyatakan keunggulan layanan dapat dibentuk melalui pengintegrasian 4 pilar service excellence yang sering berkaitan erat, yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya yaitu keputusan pembelian. Jadi menurut Winardi 2010 menyatakan keputusan pembelian konsumen merupakan titik suatu pembelian dari proses evaluasi. Sedangkan menurut Peter dan Olson 2009 menyatakan keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian yang dikombinasikan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Yang selanjutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas. Jadi uji validitas di sini bisa dilihat dari tabel barusan. Jadi jika uji validitas angkanya tidak melebihi 0,6, maka dia harus menghapus satu indikator terkecil dari variabel tersebut. Jadi bisa dilihat di sini tadi laten variabel satunya tadi PLY satunya yaitu di atas 0,6 yaitu 0,833, kemudian PLY 2 0,744, kemudian PLY 5 0,6, kemudian KPR satunya 0,7, kemudian KPR 2 nya 0,721, itu berada di laten variabel 2. Sedangkan di laten variabel 3 yaitu Pro 5 yaitu 1,000. Kemudian uji reliabilitas. Jadi uji reliabilitas di sini bisa dilihat dari tabel barusan. Laten variabel satunya yaitu 0,599, kemudian 0,642 dan seterusnya. Kemudian laten variabel 2-nya 0,145, kemudian RHOA-nya 0,145. Jadi di sini jika dia kurang dari 0,05, jadi jika dia kurang dari 0,05 dia tidak bisa terdukung, penelitian tidak bisa dilanjutkan. Kemudian jika dia lebih dari 0,05 dia terdukung. Jadi jika penelitian tidak reliable, maka harus menghapus satu indikator terkecil yang ada pada variabel tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang hasil uji hipotesis. Jadi hasil hipotesis yang pertama yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk kue sari roti berdasarkan penelitian yang dilakukan pelayanan atau servis. Merupakan upaya pemasaran memberikan keyakinan dan kenyamanan kepada konsumen dan memasarkan produk. Dalam memasarkan produk, pada umumnya konsumen memilih pemasar yang dirasa nyaman dalam berkomunikasi, bahkan pada saat adanya pertanyaan-pertanyaan dari konsumen yang diinginkan
yang ingin mencari tahu lebih tentang produk yang akan dia beli. Jadi kemudian ramah, bersahabat, siap melayani, dan mampu memberikan informasi merupakan sikap yang dibutuhkan konsumen dari pemasar, sehingga tindakan ini akan mendorong konsumen melakukan pembelian. Dan sebaliknya, jika konsumen menunjukkan perilaku yang berlawanan, maka konsumen akan memberikan perilaku yang kurang baik, yaitu tidak melakukan proses pembelian. Jadi sehingga kualitas pelayanan ini memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian. Jadi dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas produk, harga, promosi, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang selanjutnya hipotesis kedua. Hipotesis kedua di sini yaitu menunjukkan adanya pengaruh positif juga dan signifikan variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian sari roti. Hasil ini menunjukkan bahwa penilaian yang diambil mengenai kualitas produk yang sesuai dengan tingkatan keinginan dan kebutuhan konsumen akan mendorong konsumen melakukan pembelian produk tersebut. Kemudian apabila produk tersebut dapat memuaskan konsumen, maka konsumen akan memberikan penilaian yang positif terhadap produk tersebut. Jadi dengan penilaian tersebut, maka konsumen akan memberi keinginan untuk membeli produk tersebut. Dengan demikian, maka konsumen akan mempertimbangkan kualitas produk sebagai pertukaran pengorbanan uang yang digunakan konsumen untuk membeli sebuah produk. Dari kondisi tersebut selanjutnya diperoleh adanya keputusan pembelian yang semakin besar yang dapat dilakukan oleh konsumen. Kemudian hipotesis yang ketiga yaitu promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang berpengaruh terhadap peningkatan penjualan atau minat beli masyarakat. Jika promosi dapat mampu memberikan serta memenuhi fungsi dasar dari promosi, memperkenalkan dan menimbulkan rasa kepercayaan, maka hal tersebut akan lebih meningkatkan minat beli. Jadi promosi ini bisa dilakukan di media cetak, televisi, brosur, pameran, dan web yang dilakukan pemasar agar dapat mendorong terciptanya keputusan konsumen untuk membeli pembelian terhadap produk sari roti. Kemudian hipotesis yang keempat yaitu keputusan pembelian dipengaruhi oleh ketiga indikator tersebut, yaitu yang saya jelaskan tadi. Indikator yang pertama yaitu kualitas pelayanan, yang kedua kualitas produk, dan yang terakhir promosi. Ini ditunjukkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa ketiga indikator tersebut sangat berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Jadi sebagai keputusan pembelian. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari hipotesis 1 sampai hipotesis 4 hasilnya yaitu sangat didukung dan berpengaruh positif dan signifikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.